Ya, hari ini kita mau bahas kitab Yunus. Ya. Kitab yang sebenarnya dari ceritanya banyak orang tahu ya, karena banyak dari sekolah minggu. Tapi mungkin kita mau bahas hal-hal yang sedikit lebih detail. Dibilang di sini Yunus bin Amittai, brother. Yep. Bin ini artinya ayahnya namanya Amittai atau bagaimana? Iya. Biasanya begitu ya. Jadi kata bin itu menunjukkan bahwa dia adalah anak dari nama setelah bin itu. Jadi kalau dikatakan bin Amittai berarti dia adalah putra daripada Amittai, begitu, brother. Dan nama Yunus ini juga disebutkan di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25 sebagai nabi kepada kerajaan utara Israel ya semasa pemerintahan Yerobeam II gitu. Diperkirakan sekitar tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Jadi abad ke-8 sebelum Masehi. Yunus berasal dari Gad-Hefer, kira-kira 3 sampai 5 km utara Nazaret ya di Galilea. Jadi memang ini cukup mengejutkan karena ternyata ada nabi yang berasal dari Galilea gitu. Jadi dengan demikian maka perkataan orang Farisi tentang tidak pernah ada nabi dari Galilea itu tidak akurat. Karena Yunus ternyata berasal dari Galilea gitu. Demikian, brother. Sorry, brother, tadi 2 Raja-Raja pasal? 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Ia mengembalikan daerah Israel Ya. dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Arabah sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai. Wow. Dari Gad-Hefer. Iya. Jadi Gad-Hefer ini di Nazaret gitu. Ya, Gad-Hefer itu masih di wilayah Galilea, brother. Ya. 5 km. Galilea. Ya, 3 sampai 5 km utara Nazaret. Di Galilea. Nazaret, oke. Ya. Galilea itu suatu wilayah yang lebih besar begitu. Oke, jadi Nazaret itu kotanya, Galilea itu daerah ya. Iya. Dan Gad-Hefer ini dekat dengan Nazaret atau bagaimana? Ya, utara daripada Nazaret. Ya, ini menarik nih karena nanti mungkin ada berhubungan dengan Tuhan kita juga nih, brother. Iya, benar. Jadi ada semacam tipologi tentang kematian Yesus selama 3 hari itu. Ya kan? 3 hari dalam perut bumi. Ya kan? Dan kemudian bayang-bayangnya itu digambarkan melalui Yunus yang berada 3 hari dalam perut ikan. Begitu kira-kira, brother. Ya. Dan mungkin nanti kita bahas juga sedikit lagi ketika di kapal. Tapi ini Niniwe. Ini kan Niniwe ini dikatakan bahwa bukan bagian daripada Israel ya. Betul. Jadi artinya kenapa Tuhan menyuruh Nabi kita ini Yunus untuk pergi ke sana gitu. Ya. Itulah yang mungkin alasan Yunus menolak untuk pergi gitu. Betul. Gitu. Ya. Jadi sepertinya Yunus itu mempunyai alasan tersendiri mengapa dia tidak mau untuk pergi ke Niniwe, begitu, brother. Jadi ya diperkirakan bahwa Yunus mempunyai satu perasaan yang tidak senang, bisa dikatakan, dengan Niniwe ini. Dan berdasarkan teks yang kita baca nanti dalam
kitab Yunus itu sendiri, Yunus mengatakan, saya tahu Tuhan itu orangnya mengasihi, gitu. Maka tidak akan menghukum mereka. Jadi dia tuh males gitu. Kalau bisa justru sebaliknya, mereka itu harusnya dihukum gitu. Nah, tapi kalau saya ke sana supaya mereka bertobat dan akhir hati mereka tidak jadi dihukum, justru itu tidak dihendaki oleh Yunus. Nah, jadi mungkin Yunus merasa Oh, bahwa orang Niniwe ini pantas kalau dihukum gitu. Kalau dia berkhotbah ke sana dan mereka hmm, bertobat, nanti mereka justru luput dari hukuman itu. Begitu kalau wow, kita mencoba menganalisa teks di mana Yunus Bet- berbicara kepada Tuhan ya. betul, betul. Gitu. Ya, kadang-kadang saya pikir ada kecenderungan juga ya kita sebagai manusia, maksudnya tidak Ya, tidak serak dengan sesuatu atau bukan sesuatu dari orang dari suku tertentu gitu kan. iya. Itu bisa membuat kita struggle juga, brother. Ini bukannya kita mau bicara jujur aja kan. Artinya kita tentu saja dipanggil untuk mengasihi semua manusia Hmm, dan kita harus ya. Cuman memang kadang-kadang ada stereotip yang membuat kita bisa mengambil kesimpulan tertentu ya, sehingga akhirnya kita bilang mungkin dia nggak akan bertobat juga gitu kan, betul. ataupun mungkin kalaupun bertobat ya gimana gitu. Iya, atau Jadi kita kayak ada ya, mungkin dengan begitu kan kita bisa nyambung dengan Yunus kan. Misalkan ada orang yang kita merasa atau kelompok atau apapun yang mungkin membuat kita jengkel, wah ini memang pantas dihukum gitu. Nah, ya kan gitu kan. Nah, tetapi betul ya betul. kembali lagi kepada kitab Roma dikatakan bahwa penghukuman itu, pembalasan itu adalah hak Tuhan gitu. Nah, kembali lagi pada perspektif itu, pada prinsip tersebut gitu. Maka ya kita kembalikanlah kepada Tuhan. Jika Tuhan memang menghendaki seperti itu, ya biarlah Tuhan yang menghukum gitu ya. Gitu. Wow, iya. Eh, Dikatakan ini dia lari ke Tarsis. Ya, Ini sama dengan Tarsus juga nggak, brother? Yang kelihatannya Paulus. berbeda, kelihatannya berbeda. Oh gitu. Oh, oke. Ya, kalau Tarsus itu dia lebih dekat kepada Antioquia. Jadi ketika Barnabas menjemput Paulus, dia itu pergi ke Tarsus gitu. Hmm, Dia pergi menjemput ke Tarsus yang dekat. Dan oke. bisa dikatakan tidak terlalu jauh daripada Antioquia gitu. Nah, tetapi kalau Tarsus itu di Syria, jadi dekat dengan Antioquia. Jadi kalau Tarsis itu sekarang itu kira-kira udah arah ke Spanyol gitu. Jadi kalau kita membaca bahasa Indonesia sehari-hari, Tarsis itu disebut Spanyol gitu, brother. Hmm. Ya, itu wilayahnya Jadi di jadi lain sama sekali, beda, itu berbeda wilayah. beda ya. Oke. Hmm, itu berbeda. Oh, oke. Perlu kita jelas juga tuh. Karena Iya. dikatakan dia kan berlayarnya justru arahnya berbeda, bukan ke arahnya Niniwe, tapi berbeda arah. Itu arahnya ke Spanyol itu. Jadi Roma Hmm, terus ke hmm. sana lagi. Itu. Kalau Niniwe itu kan Iya, mestinya Spain betul. tidak terlalu jauh daripada Israel Utara kan semestinya. Ya, Ini ada Tarsis, itu sebuah desa di Huelva, Spanyol. ya, Spanyol, Spanyol. Oke. Jadi dia Menarik. Roma terus lagi, Eropa terus lagi itu. Iya, di ayat 4, pasal 1, Tuhan Ya, menurunkan angin ribut ke laut. Terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. ya, Nah,
Apakah artinya semua natural disaster, angin ribut, topan, badai, hubungan dengan earthquake, gempa, itu dari Tuhan? Ya, itu menarik ya. Jadi kalau berdasarkan konteks, berdasarkan analisa teks, maka ini kemungkinan adalah memang disengaja. Ini semuanya disengaja oleh Tuhan. Jadi bukan tidak disengaja gitu. Kalau berdasarkan teks. Karena kan berkaitan dengan konteks di mana Tuhan ingin memastikan agar Yunus pergi ke Niniwe. Gitu. Jadi ini kalau berdasarkan analisa teks tidak terlepas daripada panggilan Tuhan tadi. Jadi ibarat ini adalah follow up. Follow up dari panggilan yang pertama. Gitu. Kalau tidak ada konteks bahwa dia dipanggil, maka angin topan, badai dan lain sebagainya itu, ya disaster itu tidak ada kaitannya. Maka terlepas daripada panggilan itu. Tapi karena panggilan itu memang sudah disebutkan dari awal dan memang Tuhan memang insist agar dia ke sana, maka ini adalah sesuatu yang memang sudah bisa dikatakan sudah disetting oleh Tuhan. Supaya dia pergi ke sana. Gitu. Tapi dalam konteks ini saja, jadi tidak berlaku universal. Itu tidak berarti semuanya itu berarti Tuhan begitu gitu. Ini kan hanya berlaku pada konteks Yunus gitu. Oh, oke. Iya. Kita tidak bisa bilang yang kemarin di China itu juga satu intensional daripada Tuhan. Tidak ada purpose yang eksplisit di situ. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengontrol segala sesuatu, tidak berdaulat atas segala sesuatu gitu. Tapi beda kasusnya, beda konteksnya gitu. Dalam konteks Yunus ini sepertinya memang disengaja, sepertinya memang disetting. Termasuk juga bagaimana Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Yang menurut sebagian orang katanya ikan paus gitu. Nah, tetapi itu pun debatable gitu. Apakah benar manusia bisa berada dalam perut ikan paus dan tidak mati? Belum pernah dicoba juga, ya kan? Apakah itu adalah ikan yang sudah punah ataukah itu ikan yang memang supranatural? Wow. Gitu. Yang pasti ikan kan dia telan. Ada kemungkinan hidup di dalam mungkin sejenak, mungkin sehari mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau dalam 3 hari ya itu menjadi. Tapi memang tidak disebutkan kerja. ikan apa, tetapi untuk menelan seseorang tentu itu ikan yang besar. Dan kita juga tidak tahu itu ikan apa, apakah itu natural atau supernatural. Oke. Ya. Supernatural karena sepertinya dia tahu harus melempar kemana gitu. Kalau natural dia tidak ada yang kendalikan dia harus kirim kemana. Tapi dia sepertinya tahu dia harus kirim kemana Yunus ini. Dia kirim ke Niniwe kan? Gitu. Jadi ada nggak kemungkinan dia supernatural? Ada. Ada nggak kemungkinan dia natural? Ada. Debatable dan Alkitab juga tidak mengatakan tentang itu. Oke. Iya. Tapi yang pasti ya, dalam keseluruhan cerita Tuhan mempunyai rencana dan bekerja dalam pemberitaan kepada Niniwe. Iya, brother. Ini ada di ayat 5 itu masing-masing mereka itu berteriak kepada Allahnya. Ya. Jadi artinya
mereka punya kepercayaan masing-masing saat itu, awak-awak kapal itu. Mhm. Dan yang pasti mereka bukan orang Ibrani ya. Ya. Ya, jadi pada zaman dahulu orang mengerti bahwa termasuk orang Israel, termasuk orang yang non-Israel pada zaman dahulu, ya di sekitar Mediterranean itu, Laut Mediterranean, termasuk orang Kanaan juga, mereka paham bahwa Tuhan yang paling kuat itu namanya Il, gitu. Yang kemudian oleh orang Kanaan dipanggil El, yang oleh orang Israel dipanggil Elohim, oleh orang Arab dipanggil Allah. Jadi kata El itu artinya kuat, dia adalah sumber, dia adalah bisa dikatakan Tuhan yang paling hebat. Jadi zaman dahulu orang percaya henoteisme. Orang dahulu menganut henoteisme, di mana Tuhan itu mempunyai hierarki. Yang paling tinggi, yang paling top itu adalah Il, gitu. Daerah Mediterania sebutnya Il, daerah Kanaan sebutnya El, dan orang Israel dulu juga sebut El, termasuk nama Israel itu kan di belakangnya El. Itu adalah nama Yakub. Israel artinya orang yang bergumul dengan El. Itu ya, itu Yakub kan. Ketika di sungai Yakub, di sungai Yabok. Amazing. Ya, jadi El itu adalah dari situ. Jadi mereka mentransformasi nama El itu. Mereka memberikan arti baru pada nama El. Yang tadinya lebih umum sebagai satu pribadi yang kuat, segala sumber dari sumber segala sesuatu. Lalu Israel kemudian memperjelasnya sesuai dengan penyataan-penyataan selanjutnya gitu kan. Jadi memberi makna baru terhadap Elohim itu. Jadi waktu dia bilang saya ini orang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, itu dia bilang ada kata L-nya itu, sehingga orang langsung ngerti gitu. Kalau disebutkan kata Allah di dalam teks Indonesia berarti itu Elohim. Tapi kalau dia sebut Tuhan dalam huruf besar berarti Yahweh. Gitu. Ya. Jadi kalau dia mengatakan Allah berarti itu mengacu pada Elohim. Kalau dia mengatakan Yahweh atau Tuhan dalam huruf besar berarti itu mengacu kepada Yahweh. Gitu. Ya. Jadi mungkin maksudnya aku takut akan Yahweh, Tuhan yang empunya langit, atau El yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Wow, powerful. Ya, begitu. Tapi waktu dia bilang seorang Ibrani, mereka tahu siapa Allahnya. Mereka tahu. Orang Ibrani adalah biasanya menyebut Yahweh. Biasanya menyebut Yahweh. Jadi kalau di dalam teks itu, kalau di pasal 3, misalnya kita lihat pasal 3, atau katakanlah pasal yang ke-1, kalau ada kata Tuhan dalam huruf besar, berarti itu mengacu kepada Yahweh. Kalau dia kalau dia menyebut Allah, ya, jadi bukan Tuhan huruf besar, dia menyebut Allah, maka itu mengacu kepada Elohim. Jadi kalau dia sebut Tuhan Allah, berarti itu mengacu kepada Yahweh Elohim. Gitu. Jadi kebetulan kalau kita lihat pada pasal yang ketiga, ada kalimat yang menyebut Allah, itu ayat yang ke-8. Ayat 9 juga ada, ayat 10 juga ada. Dalam bahasa asli itu disebutkan dengan Elohim. Tapi pada pasal 4 ayat 2 misalnya ada kata Tuhan, itu mengacu kepada Yahweh. Karena dia di situ huruf besar, Tuhannya huruf besar. Gitu. Begitu, brother. Oke. Iya, ini jadi kepada satu, mungkin
pernyataan tentang perbedaan nama ini apakah seberapa penting, brother? Untuk kita orang Kristen yang sebenarnya tidak begitu tahu juga ya. Artinya kalau mungkin papa saya meninggal tidak begitu mengetahui tentang hal-hal mengenai nama-nama seperti ini, atau misalnya ini orang-orang Kristen yang tahun-tahun nggak tahu 80-an 70-an, apakah mereka tahu? Mungkin juga tahu, mungkin aja ada yang nggak tahu kan. Iya. Artinya seberapa penting nama ini kita mengetahui bahwa nama Allah itu Yahweh, Allah Israel gitu. Yang pasti kita akan menyinggung orang nih, brother. Sebenarnya nama Yahweh itu diterjemahkan ke dalam Septuaginta bukan dengan kata Yahweh, tetapi dengan kata Kyrios. Tuhan. Dan pada era pembuangan, orang-orang lebih peka lagi terhadap nama Yahweh itu, sehingga mereka lebih menyebutnya dengan kata Adonai. Gitu. Jadi mereka tidak menyebut Yahweh. Jadi kalau ketemu kata Yahweh, maka mereka akan sebutnya Adonai atau Hashem. Hashem itu artinya sang nama. Mereka tidak menyebut karena takut menyebut nama itu atau bagaimana? Karena mereka percaya bahwa nama Tuhan itu tidak boleh disebut dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jadi mereka akan ganti namanya, walaupun tertulisnya Yahweh, mereka akan sebut Adonai atau Hashem gitu. Ya. Nah, atas dasar itulah maka orang Kristen sekarang menerima penerjemahan kata Yahweh menjadi Kyrios, menjadi Tuhan dalam huruf besar, karena umat Kristen di abad pertama menerima perubahan itu. Jadi misalnya orang Kristen di abad pertama sudah menerima kata Adonai sebagai ganti nama, bukan ganti, maksudnya sebagai sebutan yang istilahnya mewakili atau bisa dikatakan mengganti atau menerjemahkan Yahweh, menerjemahkan kata Yahweh. Dan begitu juga kata Kyrios dalam bahasa Yunani sebagai ganti daripada Adonai, daripada Yahweh. Itu dalam terjemahan Septuaginta dalam bahasa Yunani. Sehingga orang Kristen sekarang juga percaya bahwa kita boleh mengganti nama, menerjemahkan dengan nama lain, asalkan artinya sama, maksudnya sama. Gitu. Sehingga kita menyebut kata Tuhan dalam huruf besar, tapi kita pahami bahwa itu dalam bahasa aslinya adalah Yahweh gitu. Ya, tapi yang mungkin yang dipermasalahkan mungkin penggunaan kata Allah itu ya. Nah, penggunaan kata Allah ini berdasarkan atas konfirmasi dan klarifikasi daripada LAI, itu mengatakan bahwa kata Allah memang sudah digunakan oleh Kristen, oleh orang Kristen Arab. Gitu. Jauh sebelumnya. Gitu. Jadi sehingga itu juga menjadi dasar acuan kita untuk tetap menggunakan kata Allah. Begitu. Ya, ini orang Kristen Western nggak ngerti ini, brother, bahwa kita menggunakan kata Allah. Iya, jadi kita percaya bahwa penggunaan kata yang kedengarannya berbeda boleh, asalkan maknanya sama. Asalkan maknanya sesuai konteks Kristiani, sesuai pemaknaan, sesuai makna yang dipahami oleh umat Kristiani, gitu. Contohnya dalam bahasa Mandarin, Sangti. Malah kedengarannya sangat berbeda, Sangti. Sangti. Ya, Sangti kan kedengarannya malah tidak terlalu mirip dengan Elohim. Gitu kan? Sangti. Iya. Oh, yang itu ya, yang di Buddha itu ya, Om Santi Santi Om itu ya. Iya, Sang tapi Sangti ya gitu. Sangti. Iya. Tapi maknanya sebenarnya secara umum adalah yang kuat atau sumber.
sources. Tetapi kita sebagai orang Kristen itu mentransformasi kata itu sesuai konteks kita dan memberikannya arti baru sesuai konteks kita. Sama seperti misalnya logos. Logos yang sebenarnya dipahami oleh orang Yunani itu adalah non-personal, tidak personal, impersonal. Tetapi kemudian ditransformasi oleh Yohanes, diberikan makna yang baru bahwa logos ini adalah wisdom yang personal, gitu. Bukan yang impersonal, gitu. Mengacu kepada Sang Firman, yaitu Kristus, gitu kan? Iya. Tapi kita bisa nggak kita menggunakan dewa atau gusti, apa lagi ya, terjemahan lain yang juga menjurus kepada kata. Bisa. Bisa. Nah, itu mengaruhi pengertian kita gitu. Dalam artian kan kadang-kadang kan kalau kita menyebut kata dewa itu kan kesannya kayaknya gimana gitu ya. Iya. Padahal ini kan mungkin secara orang Bali kan dewa itu Tuhan juga kan. Iya. Bisa, dan kenyataannya memang orang Jawa menyebutnya Gusti. Gusti Yesus kan. Gitu. Gusti Yesus, ya betul. Ya. Betul. Gusti Yesus. Jadi katanya boleh berbeda, tetapi maknanya itu makna dalam konteks Kristen. Makna yang ditransformasi sesuai konteks Kristen gitu. Betul, betul. Kalau nggak salah siapa tuh yang salah satu dari timnya Arsis Pro bilang juga seperti itu. Kalau John MacArthur sama sekali dia nggak tahu tuh dia punya ininya, pengertiannya, tapi sepertinya banyak dari kalangan Western Amerika ataupun Eropa yang nggak begitu memahami penggunaan kata Allah atau Tuhan di dalam konteks Asia ataupun kita Indonesia. Iya. Jadi kalau dalam Alkitab Inggris atau Western itu kebanyakan penerjemahannya itu dipengaruhi atau katakanlah didominasi dengan terjemahan William Tyndale. Jadi hampir seluruh terjemahan Inggris itu sebenarnya merupakan hasil atau karya daripada hasil karya terjemahan dari William Tyndale. Dan Tyndale sendiri mentransliterasi kata Yahweh menjadi Jehovah. Gitu. Jadi kata Jehovah itu sebenarnya sesuatu yang dikreasikan oleh William Tyndale untuk mentransliterasi, untuk menerjemahkan kata Yahweh. Karena di dalam bahasa Inggris nggak ada kata Yahweh itu. Jadi William Tyndale mengkreasikannya menjadi Jehovah. Jadi kata Jehovah itu adalah satu kreativitas daripada William Tyndale. Gitu. Menarik juga. Dan sebagian besar hasil karya penerjemahan Inggris itu semuanya dipengaruhi oleh William Tyndale. Ya, jadi penerjemahan Inggris itu berhutang besar kepada William Tyndale. Tapi pasti ada dasar dong William Tyndale memakai kata itu kan. Ya, ada. Dia mengambil konsonan-konsonannya dari situ, dari YHWH, dan mengambil vokalnya dari Adonai. Jadi Adonai mempunyai vokal, lalu digabungkan dengan konsonan yang dari YHWH. Jadilah Jehovah. Gitu. Wow. Digabungkan sama dia. Menarik. Ya, karena Jehovah dan Adonai sebenarnya adalah kata yang digunakan dengan mengacu kepada pribadi yang sama oleh orang Israel. Wah, ini luar biasa nih hari ini kita punya pengertian tentang Tuhan bersama, brother. Iya. Ya, ini terima kasih ya, brother, untuk itu sangat jelas dan saya merasa
berguna juga untuk pendengar kita. Iya. Ya, ini kan Yunus di Yunus 1 ya, sorry. Dia tertidur. Nah, saya ngepikir tentang peristiwa Yesus itu kan tertidur juga kan. Waktu di badai itu kan, yang murid-muridnya membangunkan gitu kan. Tapi mungkin reaksinya ini yang berbeda, artinya tapi saya merasa ada kemiripan. Misalnya Yunus di situ dibilang, kamu dari waktu mereka buang undi ini kan. Ya. Terus mereka tanya dia, kemudian Yunus bilang, ini saya nih penyebabnya kan. Tapi kemudian Yunus berdoa kepada Tuhan kan. Dia bilang, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Bukan itu mereka ya. Oh ya. Oh, mereka berdoa. Sorry. Saya kepikir kenapa bukan Yunus yang berdoa ya? Ya, kalau berdasarkan teksnya, Yunus sepertinya sudah ngerti kenapa itu terjadi. Makanya dia bilang, kalian lempar saya. Iya, tapi maksudnya mereka berdoanya kepada Tuhan, brother. Iya. Jadi saya kok asumsinya kenapa sepertinya Yunus yang berdoa. Lalu Jadi kalau mereka kepada Tuhan. Ke Tuhan ya. Jadi kalau mereka itu cukup pragmatis dalam bertuhan itu. Yang mana yang make it? Yang mana yang make it? Jadi orang zaman dulu itu cukup pragmatis. Kalau di wilayah ini, di wilayah tertentu, dia berpikir, oh ini wilayahnya Israel. Jadi kita pakai Tuhan Israel gitu. Jadi mereka itu cukup pragmatis gitu. Yang mana yang make it lah gitu. Akhirnya memang terjadi sinkretis bisa, dan henoteisme memang seperti itu cara mereka berpikir, bahwa Tuhan itu mempunyai satu hierarki gitu, dan mempunyai teritori. Kalau Tuhan yang di teritori ini berarti Tuhannya Israel, kalau nanti daerah sana berarti Tuhannya itu gitu. Nah, tetapi umat Tuhan, orang Israel mengerti bahwa itu nggak boleh buat bangsa mereka. Makanya dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku gitu. Oh, makanya saya tadi berasumsi bahwa Yunus yang berdoa, ternyata mereka kepada Tuhan. Iya, begitu. Ya, ini menarik, brother. Saya lihat satu semacam dokumenter, ditanya kepada beberapa orang di India, apakah kalian percaya Yesus? Mereka bilang mereka percaya. Yesus itu Tuhan saya, walaupun saya Hindu. Jadi menarik juga bahwa mereka di sana bisa percaya kepada beberapa Tuhan, dan juga mungkin itu satu di dalam cerita juga yang sejarah itu, cerita legenda itu kan, Ramasinta apa itu kan banyak Tuhan juga kan, Tuhan ini, dewa ini kan. Jadi itu suatu hal yang biasa mungkinnya untuk mereka percaya kepada banyak Tuhan. Ini jadi apa yang brother bilang tentang sinkretisme itu suatu hal yang biasa terjadi. Mungkin apakah terjadi di kita juga, brother? Katanya ada kecenderungan juga katanya. Iya. Misalnya seseorang ingin sukses, katakanlah dia bukan orang yang religius, dia akan bilang kepada brother, walaupun agamanya beda, tolong doain supaya saya sukses gitu. Karena dia mungkin tujuannya sukses, jadi dia tidak soal Tuhan yang mana gitu. Itu mungkin sama ceritanya seperti Raja Medio Persia, seperti yang Daniel itu kan. Cyrus ya, iya. Raja Cyrus ya.
Dia mengatakan ya itu bait suci harus dibangun. Bukan karena dia merasa bahwa Tuhan orang Israel itu adalah Tuhan dia secara pribadi, tapi dia ingin menghormati semua Tuhan-Tuhan itu. Karena dia mungkin saja percaya bahwa Tuhan itu mempunyai hierarki dan mempunyai teritorinya. Jadi Tuhan itu banyak dan mempunyai hierarkinya dan semua itu harus dia hormatin semua. Gitu. Ya. Raja Koresi kalau dalam terjemahannya Indonesia. Ataukah ada kecenderungan bahwa mereka mau mengatakan bahwa Tuhan kita itu sama kok gitu? Atau bagaimana, Brother? Mereka itu pada dasarnya bukan monoteis. Monoteis itu sebenarnya baru-baru saja setelah Israel dan kemudian masuk ke era modern ketika kekristenan semakin meluas. Jadi kita beralih dari henoteis atau politeis ke monoteis. Maka sekarang ini dunia lebih cenderungnya monoteis. Kalau sebelum kekristenan itu berkembang luas, itu lebih cenderung orang-orang itu menganut henoteis. Begitu. Jadi beda konteks. Heno itu artinya Tuhan itu banyak dan mempunyai hierarki. Gitu. Yang paling top adalah menurut orang Mediterania tadi, orang Kanaan adalah Il atau El gitu. Wow. El. Ya, El. Atau Al. Al dalam bahasa Arab. Allah. Ya. Wow. Powerful stuff ini, Brother. Ya. Ya, ini kata undi ini apakah undi itu bisa dikatakan sesuatu yang dari Tuhan? Karena murid yang ke-13 juga kan dipilih lewat undi itu. Ya. Bukan 13, penggantinya ya. Yudas. Ya. Jadi berdasarkan interpretasi dari seorang pakar bernama Merrill ya dalam bukunya Everlasting Dominion itu mengatakan bahwa undi memang pada zaman dahulu memang berlaku untuk menentukan iya dan tidak. Iya atau tidak. Sebuah jawaban. Gitu. Selain juga ada urim dan tumim, kemudian ya pokoknya kalau ada jawaban iya dan tidak, itu bisa menggunakan undi. Dan umat Tuhan di zaman dahulu memang menggunakan undian itu, gitu, untuk mendapatkan jawaban iya dan atau tidak. Dan itu juga terdapat dalam kitab Amsal, bahwa membuang undi memang adalah sesuatu yang dipraktekkan untuk mendapatkan jawaban either yes or no, gitu. Ya, memang pada zaman itu memang diberlakukan. Hanya kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang tidak, karena kita sudah memahami jelas apa kehendak Tuhan, apa keinginan Tuhan yang lebih spesifik dibandingkan di era yang lalu, gitu. Begitu, Brother. Ini ada atau mau coba juga praktikan kayak gitu? Bukan, ini ada pertandingan bola. Ya. Kalau nggak salah, karena sudah sama terus, akhirnya ditentukan lewat flip a coin. Ya. Undi. Ya, sepertinya itu mencontoh yang dari zaman kuno. Gitu. Jadi kalau Brother lihat di kitab Amsal itu ada tentang undi itu. Wow, menarik juga. Iya, Brother. Iya. Undi dan judi ya, Brother ya. Undi Brother dan judi bisa nanti refer ke Amsal 16 ayat 33. Dikatakan seperti Amsal ini. 16, ya, Amsal 16 ayat 33. Ya. Mungkin silakan dibacakan, Brother. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Itu TB. Ya. Ada AYT, undi dilempar ke pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Ya.
Wow, menarik. Ya, jadi memang praktek undi itu memang sudah diberlakukan sejak lama, sejak zaman kuno. Dan termasuk hal itu juga disebutkan dalam kitab Amsal gitu, Brother. Jadi artinya Tuhan yang menentukan itu ya. Karena jawaban yes Tap- or no, jawaban yang yes or no bisa dengan undi atau dengan urim dan tumim. Tapi untuk penjelasan lebih jauh tidak bisa. Misalnya mengapa harus yes, mengapa harus no, dia nggak bisa memberikan jawaban. Dia hanya bisa memberikan jawaban yes or no gitu. Contohnya, Jadi kalau siapa dari saya dan istri, saudara-saudara Daud yang bisa menjadi raja? Begitu dihadapkan hanya jawaban hanya yes or no. Dia tidak bisa kasih alasan karena begini, nggak bisa. Hanya yes or no saja. oke. Ya, gitu. Silakan tadi, Hmm. Bro. Ada yang mau disampaikan? Ya, kalau saya dan istri berbeda pendapat Ya. tentang sesuatu, kita lempar koin, itu fair nggak ya? Mungkin tidak fair kalau ternyata itu bisa dijelaskan secara rasional Oh, pilihannya. Tapi kalau oke, misalnya oke. dua-duanya sama-sama baik, sama sama level Levelnya. level kebaikannya, ya kita mungkin buang undi. Contoh ada dua Bukan film, cuma. ada dua Hmm. film yang bro dan istri mau tonton misalnya di bioskop, dua-duanya bro merasa oh sama-sama bagus ya. Nah, ya mungkin tidak ada salahnya juga, ya kan? Gitu. Karena Hmm. memang tidak ada risiko, tidak ada keburukan apa di situ, gitu. Gitu. Ya, tapi yang kasus yang terjadi dengan murid Malkus ya, Malkus, Iya. yang murid pengganti Yudas ini, kenapa mereka harus lempar koin ya? Artinya kenapa nggak bisa Petrus memilih aja atau gimana? Atau karena mereka nggak berani milih? Karena Ada alasan? kualifikasinya, Ada brother? Ada tahu nggak alasan? karena kualifikasinya dua-dua memenuhi kualifikasi. Jadi mereka memang membutuhkan jawaban iya dan tidak. Dua-duanya memenuhi kualifikasi. Bahwa mereka itu, yang keduanya itu memang mengikuti pelayan Oh, Yesus sejak awal. Begitu, brother. oke. Ya. Hmm. Memang ada banyak argumentasi soal itu. Ada yang mengatakan oh bahwa yang sebenarnya adalah Paulus, yang itu sebenarnya nggak valid dan lain sebagainya. Ya, kita tidak pernah final dengan itu karena Nah, Alkitab sendiri memang tidak eksplisit mengatakan hal seperti itu. Gitu. Jadi kalau waktu kita menghadapi hal seperti itu ya, brother, Ya. itu kan arti yang tadi misalnya mengenai yang kasus yang bilang mungkin maksudnya murid ke-13 itu Paulus dan bukan si siapa, siapa lagi namanya, bukan Markus ya, siapa. Ya, artinya itu kan asumsi, Iya. bukan sesuatu yang bisa dibuktikan melalui satu interpretasi yang jelas gitu kan. Iya. Tapi Jadi, mungkin jadi kalau asumsi argumentasinya, itu gimana? mungkin Argumentasinya gimana, argumentasinya Bro? adalah bahwa waktu itu Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Sehingga diasumsikan bahwa keputusan Petrus dalam hal itu bisa dikatakan terlalu dini. Gitu. Ya, tetapi tidak ada juga yang mengatakan sebaliknya bahwa murid yang terpilih menggantikan Yudas itu tidak valid. Tidak ada juga Alkitab berbicara itu. Begitu. Oh Dan ya, ini Matias, sorry. ya Matias. Matias. Tidak ada juga tidak ada juga Alkitab mengatakan bahwa Matias itu tidak valid. Jadi ya Iya, boleh jadi boleh orang punya ada pendapat gitu. jadi yang diusulkan ini Justus dan Matias. Yesus dan Matias ya. Justus dan Matias. Ya. Jadi diusulkan oleh para murid-murid dan akhirnya mereka membuang undi
dan yang terpilihnya Matias. Ya. Walaupun memang akhirnya dengan alasan bahwa akhirnya Matias tidak ada peran apa-apa, makanya sebenarnya Paulus yang sebenarnya adalah murid yang terpilih itu. Iya, kita tidak tidak pernah tahu dengan itu, brother. Alkitab tidak ada bicara itu. Ya, itu orang punya pendapat. Ya, kita hargai argumentasinya gitu. Tetapi Alkitab tidak ada bilang kalau Matias itu nggak valid gitu. Oke. Iya, Oke. Fair. iya. Ya, ini yang tadi kita bicara tentang 3 hari ini ya, brother. 3 hari 3 malam. Iya. Di perut ikan. Artinya Yesus mengambil contohan itu ya. Artinya bahwa ini satu cerita yang memang kita percaya adalah satu kebenaran dari firman, dan nggak tahu kenapa ini bisa menjadi satu hal yang orang menyelidiki juga, ternyata bahwa memang ada gitu katanya bukti-bukti adanya cerita Yunus ini. Jadi bukan cuma sekedar sesuatu yang ditulis secara sepihak oleh penulis Alkitab ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini real Ya, gitu atau fiksi ya, gitu maksudnya? kita kan ya ada beberapa cerita di dalam yang kita bahas ya, misalnya seperti cerita kisah Nuh, ada juga mungkin kitab Esther gitu ya. Ada beberapa cerita yang sepertinya sebagai sebuah cerita kita percaya ada kebenarannya, tetapi ada yang sepertinya ada semacam jalur cerita yang memang diarahkan ke arah yang memang untuk kita bisa melihat pekerjaan Tuhan lah. Ya. Artinya Ya, mungkin seperti, apakah ini adalah satu karya sastra yang betul. fiksi yang memberikan hikmat mungkin, tetapi mungkin bukan satu kisah nyata gitu. Ya, saya bukan bilang bukan kisahnya, tetapi artinya exactly the story itu bisa, artinya seperti kitab Nuh itu kan. Kitab, bukan Nuh, siapa? Ayub. Ayub. Ya kan, kita tahu ceritanya kan yang pasal 1, 2, dan yang terakhir gitu. Yang di pertengahan ini kan banyak sekali karya sastra kan, artinya percakapan dan segala macam gitu. Jadi presentasinya terhadap kita itu, yang kita tahu kisahnya itu yang pertama, dan yang terakhir kita tahu kisahnya. 42 atau 43 itu. Gitu, brother. Maksud saya, bagaimana kita bisa bukan meyakini ya, kita perlu meyakini ini, tapi artinya kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang tulisan yang memang ditujukannya untuk suatu tujuan yang lebih besar gitu. Jadi artinya kayak misalnya kita lihat fakta di Raja-Raja ataupun di Tawarik, ada beberapa fakta yang mungkin diperhalus atau gimana, itu untuk memang yang saya brother pernah bilang adalah dengan tujuan untuk menyatukan bangsa Israel. Jadi ada bahasa yang dituliskan itu bukan suatu kesalahan, tetapi sesuatu hal yang justru membuat kita bisa lebih yakin gitu. Jadi ini berhubungan tentu saja dengan keyakinan kita gitu. Jadi bukan sekedar dituliskan
kadang-kadang kan misalnya kayak kita melihat Ayub itu sebagai pribadi yang sempurna gitu kan, brother, di dalam kepercayaannya kepada Tuhan gitu. Padahal kan nggak selalu begitu kan, artinya dalam kehidupannya. Masa dia dalam kehidupan dia selama hidup dia gitu kan tidak ada dituliskan gitu sebenarnya kisah hidupnya, hanya dituliskan yang baik saja kan, 1, 2 dan yang terakhir gitu. Dan berapa lama tempo dia sakit itu kita juga nggak tahu. Apakah kita tahu, brother? Ya, memang tidak disebutkan ya sepertinya. Tetapi tentang hal ini saya mungkin kira-kira mengerti maksudnya. Jadi apakah ini benar sepenuhnya atau ada sesuatu yang di make up gitu kira-kira. Mungkin itu maksud pertanyaannya. Bisa. Oh ya. Nah, kita juga tidak tahu itu tentang make up itu ya. Kita juga tidak tahu apakah itu di make up atau bagaimana. Tetapi yang kita pahami bahwa sebenarnya kisah-kisah naratif itu sendiri memang berpusat kepada Tuhan itu sendiri. Jadi bukan kepada detail yang kecil-kecil. Detail yang kecil-kecil itu sebenarnya di dalam sebuah narasi, dalam sebuah kisah atau narasi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh besar. Apakah apakah Ayub itu memang ada salahnya atau tidak? Sebenarnya nggak terlalu besar terhadap kisah tentang Tuhannya itu sendiri. Kisah tentang Tuhannya itu tidak mempengaruhi tentang itu. Jadi kemungkinan saja bahwa kalau berdasarkan perspektif kita yang sekarang, mungkin saja bahwa Ayub memang ada salah kecil-kecil yang bro bilang memang tidak disebutkan. Tetapi untuk mendapatkan hukuman yang sedemikian rupa, mereka pahami bahwa itu sama seperti saya yang tidak ada salah. Gitu. Sama seperti brother misalnya tiba-tiba dihukum mati. Brother bilang, saya nggak bersalah, saya murni tidak ada salah. Karena dalam konteks berkaitan dengan hukuman yang terlalu berat. Bukan berarti bro tidak pernah juga mungkin katakanlah berbicara yang kurang pas sama orang. Bukan itu. Tetapi dalam konteks hukuman yang terlalu berat tadi. Bro bilang, saya nggak salah apa-apa. Karena dalam konteks hukuman yang terlalu berat. Tapi kalau dalam konteks tidak ada hukuman, ya semua orang tetap ada salah kecil-kecil lah. Punya ada kesalahan kecil-kecil, setidaknya ada lah gitu kan. Walaupun secara umum mungkin bagus gitu kan. Tapi dalam konteks hukuman yang separah itu terhadap terhadap Ayub mengatakan saya nggak ada salah. Istilahnya dengan kata lain, saya nggak pantas mendapatkan ini gitu. Emangnya saya berbuat apa sih sehingga saya mendapatkan ini? Itu kira-kira bahasa lainnya gitu, bahasa sehari-harinya. Karena kan apakah ini masuk dalam kisah sastra juga untuk dia punya apa namanya yang kan dia bisa dimasuk sekelas dengan Mazmur, Amsal, kitab Ayub itu kan? Ya memang dia masuk dalam kategori sastra, masuk dalam kategori wisdom kan. Ayub, Esther itu kan masuk dalam kategori wisdom. Tapi kalau Yunus itu masih dalam kategori prophet, masih dalam kategori kitab para nabi. Ya. Iya, brother. Saya mau detail soalnya mengenai Yunus ini, jadi ya, kita beresin pasal 1 aja dulu. Ya, jadi saya pikir itu kita akhiri dulu hari ini. Baik. Yang pasti sih saya merasa banyak hal yang kita bereskan hari ini tentang kata Tuhan. Ya. Kemudian badai dan topan itu segala macam itu dari mana. Kemudian
hal-hal yang detail juga ya mengenai Yunus juga tadi brother bilang. Ya. Tarsis Ya. juga, Undi. Tapi saya rasa yang paling kuat hari ini adalah kata Tuhan itu ya, yang saya merasa lebih jelas dan Yep. brother membantu kita untuk bisa mengerti lebih baik. Semoga membantu, puji Tuhan. Pasti membantu. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama, brother. Kita berdoa, brother. Silakan, brother. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang kau berikan. Tolong kami untuk senantiasa, Tuhan, merendah hati akan firman-Mu. Bukan mencoba untuk meragukan firman, tapi justru Tuhan untuk menggali lebih dalam betapa luar biasanya firman yang kau berikan, kata-kata yang luar biasa sehingga hari ini kami bisa menjadi orang-orang yang percaya dan mengenal Engkau. Terima kasih Bapak untuk Brother Mike membantu kami untuk semakin mengerti. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you, brother. Sama-sama, brother. Ya.